dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh dari bisnis kue dan kerupuk yang melemah dan cenderung udah mulai kurang berkembang, Anda melihat ada peluang ketika menjual-jual aset-aset mobil tua ya. Dan jual beli ini menjadi menarik karena ternyata untungnya besar. Ya. Dari beberapa transaksi ini, saya tahu bahwa bisnis ini ternyata lebih baik dari bisnis yang saya jalankan sekarang. Dari situ muncul ide lagi. Dari itu saya muncul ide, waduh kalau begitu lebih baik saya sambil dagang mobil deh pelan-pelan. Walaupun saya tukang kue nih, gimana main mobilnya gitu kan. Ya. Tapi yang ada sajalah kita usahakan dulu gitu. Jadi dari tahun 85 sampai 91 itu saya kembangin showroom mobil bekas, Pak. Tapi pada tahun 91 itu kan kena tight money policy. Ya, itu cukup bunga tinggi, terus orang mau beli mobil itu kan mahal bunganya, jadi akhirnya kredit mobil itu nggak jalan, mobil yang di pasaran harganya turun. Cuman karena pengalaman saya dari 85 sampai dengan 91 itu yang namanya mobil bekas nggak pernah ada harga turun, saya tahan Pak harganya. Saya pikir pasti ini akan balik lagi gitu harganya. Mungkin 5-6 bulan lah saya tahan, pasti balik lagi harga mobilnya. Kenyataannya enggak Pak, turun terus tuh harga mobil. Wah, saya udah menunggu kisah sukses, ternyata enggak turun. Mikir lagi nih, gimana nih unit 150 kalau dijual habis. Kepikir bikin rental mobil tahun 91. Oh, ini dia awal mulanya. Waktu itu saya luncurkan yang namanya produk sewa mobil kemudi sendiri. Itu belum ada Pak yang namanya di Jakarta, di Bandung belum ada yang namanya sewa mobil lepas kunci, itu nggak ada. Kalau dua lari itu gimana mobilnya? Nah makanya, jadi kan saya biasa ngereditin mobil nih Pak, masukin ke leasing kan, saya pakai tuh aturan leasing. Jadi harus ada KTP, kartu keluarga, survei. Udah 3 macam itu aja, mobil lepas. Dan sukses bergerak? Ya, bisnisnya sukses, masalahnya banyak. Tunggu. Dari tadi saya udah nunggu kapan suksesnya sih Anda ini. Nah, terus Pak begini, jadi sudah itu semua Pak yang namanya di Bandung itu menjamur usaha rental mobil, ngikutin cara saya ini yang sewa mobil kemudi sendiri. Jadi booming dia waktu itu. Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Padu. Terus? Tapi masalah banyak. Yang namanya mobil disewa karena lepas kunci dipakai. Nggak bener lah. Dipakai inilah, dipakai itu. Jadi hampir setiap minggu nongkrong di kantor polisi. Mobil ini ditahan, mobil itu ditahan. Itu sampai tahun 94. Cuman bisnis saya kan sudah jalan. Pasarnya udah kebuka. Orang tahu bahwa Cipaganti itu sekarang bukan lagi showroom mobil, tapi sebuah perusahaan rental kendaraan yang besar di Bandung. Nah, 98, ini kan ada lagi cobaan baru lagi, yaitu krisis. Apa yang terjadi? Krisis moneter itu yang saya lihat itu ngeri Pak kalau di Bandung tuh. Kenapa? Yang namanya tol pas, apa tuh, yang pintu dekat jalan keluar ke luar kotanya itu kan sepi semua. Ya lampu-lampu pada redup gitu, mati sebagian. Waduh ini bagaimana, terus berita di koran kan. Yang mana yang pada kabur ke luar negeri segala macam. Ya, kenapa Anda nggak ikut kabur aja? Nah kalau saya kan Pak mulainya dari nol nih, semua berinteraksi kan di Indonesia. Saya dilahirkan di Indonesia, saya bangga dengan Indonesia apapun keadaannya. Kalau kita dengar ya bagaimana jatuh bangun Anda menjelaskan ya perjuangan Anda. Sekarang boleh tahu Cipaganti ini selain travel apa saja bisnisnya? Nah itu terus ya Pak ya, dari 97, 2000 saya mulai ngembangin lagi nih. Di sini mulai kita bicara maju. Baru buka travel tahun 2002. Oke, itu travel. Itu travel. Sekarang apa lagi? Terus tahun 2005 Cipularang buka. Nah itu saya bikin yang point to point langsung. Dicoba dulu dari BTC, waktu itu dari mall BTC. Buka ke Cikini, ke cabang-cabang rental saya yang ada di Jakarta. Sukses. Bagus, rame. Oke, terus bisnisnya berkembang apa lagi? Nah, dari point to point inilah yang meledak gitu kan. Itu saya istilahnya boomingnya tuh ada di situ gitu. Nah, saya waktu itu kan kita namanya orang usaha kan dijalanin aja setiap hari ya. Tapi ternyata disitulah kita harus menjadi
yang terbaik dalam satu bidang gitu. Karena yang namanya bisnis transportasi kan ada jago bus, ada jago bus pariwisata, ada jago taksi. Cipaganti jago Cipaganti, saya pikir ini karena jaringan kita udah gede dan kita bikin sampai ke ujung Jawa, bahkan sampai ke Bali dan Kalimantan, saya akan jadi perusahaan transportasi shuttle dan travel terbesar di Indonesia. Saya pilih itu. Baik, Pak Andianto, Anda hanya lulusan SMA, ya hanya tanda kutip, kemudian sekarang dikenal sukses dalam usaha. Boleh tahu, apa yang membuat Anda sukses? Kalau Anda kembali introspeksi perjalanan hidup Anda, apa yang membuat Anda sukses? Saya sempat merasakan menjadi anak orang kaya, sempat merasakan nggak punya apa-apa, pulang sekolah, pabrik kosong, sepi. Pulang sekolah, waduh mau ngapain nih gua ke depannya? Mau ngapain nih saya ke depannya nih dengan situasi kayak begini? Duit kurang terus. Nah, saya pikir saya harus bangkit. Saya harus berjuang, harus bisa maju lagi. Dari situlah saya terus dongkrak maju terus kan. Apapun yang kendalanya dihadapin ya saya hadapin, karena saya pernah pada titik yang nol banget gitu. Titik apapun paling yang dihadapin ke depan ya masih jauh lebih baik daripada yang kemarin, nol. Ya. Itu yang, itu yang membuat kita berjuang terus gitu untuk. Terakhir, saya selalu ingin agar orang-orang yang sukses berbagi dengan siapapun ya di sekitar kita. Nasihat Anda pada orang-orang yang ingin menggapai sukses. Mungkin sharing dari pengalaman saya ya Pak ya, sharing dari pengalaman saya ini. Ya, kita mesti temukanlah passionnya itu ya. Kalau kita temukan passionnya untuk kita membangun. Lentera jiwa lah ya, lentera jadi, jiwa kita. Semangatnya itu apa, kesenangannya untuk berusaha itu kita temukan, kita tekunin dan jalanin gitu. Kalau masalah bisnis ya ada gagalnya, ada suksesnya, namanya gue begitu kan. Tapi nanti dia akan kebuka jalannya gitu. Kalaupun kita jalan usaha di sini kurang bagus, nanti dia akan kebuka lagi jalan lain. Setiap kali mentok, jangan salah, setiap kali mentok bukan makin turun. Setiap kali bisnis itu mentok, dia akan kebuka jalan yang lebih besar lagi. Semakin naik. Supaya lebih afdol, maka bagi Anda yang memegang kartu souvenir Kikendi dan di belakangnya ada pita warna merah, ada 200 orang yang akan beruntung mendapatkan buku Rahasia Raja Bisnis Cipaganti. Ini akan menjadi milik Anda. Iya. Coba lihat siapa yang warna merah. Warna merah, angkat tangan. Iya, ini dia. Ada 200 buku dari Pak Andianto buat Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Andi. Ya, sampai jumpa. Sukses selalu buat Anda ya. Baik. Kisah berikutnya tentang seorang tukang cuci mobil di hotel-hotel yang kemudian sukses dalam bisnis oleh-oleh khas Bali. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Jadi Anda bosan jadi orang miskin, kecewa, nggak bisa sekolah, Anda lari ke Denpasar. Tujuannya apa waktu itu? Yang terpikirkan apa? Yang saya terpikirkan waktu itu, bayangkan waktu bisa di kampung, uang sekolah cuma 100 rupiah, udah saya